Koboi jalanan lagi-lagi beraksi, dua pengemudi ojek daring ditodong senjata api oleh orang tak dikenal di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Sebelas tahun jadi buron kasus pembunuhan anak di bawah umur, seorang pria bisa lolos menjadi anggota DPRD di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Militer Israel kembali meratakan gedung pencakar langit Taiba 2 di Gaza dengan serangan rudal. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Viral di media sosial, aksi koboi jalanan dua pria yang berboncengan motor menodongkan senjata api kepada driver ojek online di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Usai cekcok, salah satu pelaku melepaskan tembakan ke arah bawah. Dalam video yang ramai di media sosial terlihat dua pria yang berboncengan ini berhenti di tepi jalan dan terlibat cekcok dengan dua driver ojek online. Tak lama berserang, pria yang dibonceng mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke arah driver ojek online. Usai menodongkan, pria tersebut bahkan sempat menembakkan senjata apinya ke arah bawah hingga mengundang perhatian warga sekitar. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari polisi terkait peristiwa ini. Nah, kejadian perpisah saya kurang tahu, ternyata pas saya lihat di grup, wah, ngeluarin sempi gitu. Kejadian di jalan atau gimana, nah terakhir di PPT di mari gitu. Kalau kurang lebih sih begitu. Kalau jenis senjata sih kurang tahu ya, soal di video itu samar-samar sih. Intinya dia ngeluarin sempi, sempinya ya nggak begitu gede sih. Tak terima ditilang, seorang sopir truk mengamuk dan melempar botol serta memaki Polantas di Jalan Soekarno-Hatta. Saya ini bukan maling, saya ini bukan maling, saya ini kerja. Tahu nggak, saya bilangin kamu. Mana sini, mana? Inilah video yang viral di media sosial saat sopir truk ini marah ketika polisi hendak menilangnya pada Rabu siang di Jalan Soekarno-Hatta. Sopir truk tersebut marah lantaran tak terima akan ditilang, lantaran tak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Melihat kondisi jalan yang menjadi macet, polisi pun akhirnya tak jadi memberikan sanksi tilang. Saya ini bukan maling, saya ini kerja. Tahu nggak, saya bilangin kamu. Mana sini, mana? Saya ini. Truk tersebut lewat di jalan tersebut dan melihat truk tersebut tidak menggunakan seat belt driver dan juga tidak menggunakan plat nomor di bagian belakang, sehingga anggota kami hanya menjelaskan kesalahannya dan menyampaikan bahwa pelanggarannya adalah ini, tetapi dari pihak driver tersebut tidak terima dan viral video tersebut. Setelah hujan deras yang melanda Kabupaten Lampung Barat mengakibatkan sejumlah titik di Kecamatan Suwoh diterjang banjir bandang. Derasnya arus membuat sejumlah rumah hanyut. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Rumah hanyut banjir bandang melanda pemangku Gunung Sari, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat pada Rabu sore. Sebanyak 5 rumah warga hanyut terbawa arus banjir bandang. Banjir bandang disebabkan Sungai Wai Semangkayang meluap akibat hujan deras di Lampung Barat. Akibat banjir bandang ini 10 rumah mengalami kerusakan dan 30 warga mengungsi. Saudara, setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 12 jam, korban banjir di Denpasar, Bali yang sempat dinyatakan hilang berhasil ditemukan. Pencarian dilakukan dengan cara membongkar sisa bangunan ruko yang sebelumnya roboh akibat tersapu arus banjir. Korban ditemukan tertimbun beton reruntuhan dalam kondisi meninggal dunia.
Upaya kami dari pagi hari sudah menemukan hasil pada malam hari ini. Ditemukan dengan cara manual, dengan melaksanakan patroli sepanjang sungai, kemudian akhirnya ditemukan di sekitar kurang lebih dari tempat peristiwa itu kurang lebih hanya kemarin sore kurang lebih 50 meter saja. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurofik menyoroti sejumlah alih fungsi lahan dan sampah yang diduga jadi penyebab banjir besar di Bali. Hanif menyebut telah mengingatkan Gubernur Bali Iwayan Koster agar menjaga kelestarian bentang alam dan tidak gegabah mengizinkan pembangunan baru. Selain itu, apakah landscape-nya juga terganggu? Minggu kemarin Pak Gubernur ada datang ke kantor. Saya sudah ingatkan bahwa agar mempertahankan keberadaan lereng dan sawah-sawah, jangan digunakan lagi untuk bangunan-bangunan, karena mengingatkan jumlah wisatawannya semakin meningkat. Namun itu tidak boleh kita gegabah. Jadi landscape yang ada jangan diganggu lagi oleh keberadaan hotel-hotel, kotek-kotek, perumahan-perumahan gitu ya. Aduh Tuhan. Isak tangis keluarga korban banjir pecah saat ditengok kerabat. Hampir seluruh bangunan rumah rusak diterjang banjir di Dusun Lumintang, Denpasar Utara. Ketika banjir menerjang, Made Suwarta beserta ibu dan anaknya hanya bisa menyelamatkan laptop dan telepon genggamnya saja. Sementara sisanya, seluruh barang di rumahnya hanyut terbawa arus. Made Suwarta berharap pemerintah dapat membantu pemulihan rumah yang rusak akibat bencana banjir. Mohon bantuan apa yang seharusnya saya dapatkan. Sudah tidak bisa lagi karena keadaan. Banjir juga menerjang Dusun Wadasari Desa Daupuri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Sejumlah rumah rusak karena derasnya arus luapan air Sungai Badung. Sebanyak 35 kepala keluarga kini mengungsi di tempat saudara terdekat. Sambil menunggu bantuan, warga bergotong royong membersihkan puing sisa bangunan rumah mereka. Untuk membantu korban banjir, kantor desa di Pengambengan di Jembrana membuka dapur umum dan memberikan bantuan matras. Bantuan matras diperlukan warga korban banjir karena tempat tidur mereka hanyut terbawa banjir. Untuk bantal tidur. Tempat tidurnya dimasuki air semua, airnya masuk. Dapat apa aja Bu di kantor desa nih Bu? Dapat bantal sama ini pakai alas. Matras Bu ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga menyiapkan bantuan bagi korban banjir yang rumahnya terdampak. Rumah dengan kerusakan ringan akan dibantu 15 juta rupiah. Sementara kerusakan sedang 30 juta rupiah dan kerusakan berat akan dibantu 60 juta rupiah. Tadi kita sudah jelaskan ke masyarakat ya. Nanti masyarakat mungkin mendaftarkan, nanti pemerintah desa dan camat mendata mana yang masih rusak ringan, mana yang rusak sedang dan berat. Setelah nanti data terkumpul sudah bantuannya disalurkan. Yang ringan dan sedang diberikan kepada kepala keluarga. Kemudian yang berat diganti rumah yang dibangun oleh pemerintah. Selain rumah yang terdampak, infrastruktur jalan, jembatan, dan tebing yang longsor akan diperbaiki BNPB melalui pengajuan dari Bupati dan Wali Kota. Selama masa tanggap darurat bencana, seluruh kebutuhan dasar pengungsian akan dipenuhi oleh BNPB. Masa ini berlangsung selama sepekan. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana penanganan korban pasca bencana banjir yang menerjang Bali? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Desi Indah Lestari dan Komang Suwarbawa dari Denpasar, Bali. Selamat malam Desi, jadi info terakhir berapa jumlah korban tewas dan seperti apa penanganan terkini korban yang terdampak? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara.
dapat kami laporkan dari lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Sulawesi Denpasar. Dan tadi Kamis malam ditemukan lagi satu korban meninggal yang setelah dilakukan pencarian hampir 12 jam lebih dilakukan pencarian oleh petugas dengan menyisir sungai dan bahkan hingga merobohkan bangunan hingga mencari dan ditemukan korban tersangkut kurang lebih 5 meter dari lokasi dari rumahnya seperti itu, dan ditemukan satu korban bernama Maimunah dan beliau adalah lansia seperti itu, dan tadi sudah ditemukan korban lagi satu, dan benar data BNPB yang kami dapatkan jumlah total korban hingga Kamis malam ini adalah 16 korban meninggal dan ada juga korban luka-luka yang masih dirawat di rumah sakit. Untuk penanganan sendiri, Ibrahim, pemerintah Provinsi Bali telah melakukan dan membuka posko-posko pengungsian di mana ada beberapa titik pengungsian seperti pengungsian di daerah Tohpati dan juga Ubung dan juga ada di daerah Lumintang. Beberapa posko-posko pengungsian ini masih memerlukan bantuan. Salah satunya di Tohpati yang kami temui adalah masih kurangnya baju bayi karena terdapat satu bayi di lokasi tersebut. Untuk penanganan lainnya sampai saat ini pemerintah Provinsi Bali masih terus berusaha untuk melakukan penanganan. Karena menurut data masih ada sejumlah genangan-genangan terutama di basement seperti di Pasar Badung dan juga tadi saya sempat lihat ada di basement di Kota Denpasar juga masih ada genangan yang masih perlu adanya penyedotan dan termasuk di Kabupaten Karangasem juga masih ada genangan air. Walaupun tidak tinggi, tapi masih perlu adanya penyedotan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Tidak hanya itu, untuk seperti yang di belakang saya, ini masih ada puing-puing bangunan yang juga masih akan dilakukan pembersihan secara bertahap oleh pemerintah Provinsi Bali dengan menggunakan alat berat. Dan tidak hanya itu, bantuan seperti yang dikatakan tadi juga akan diberikan oleh BNPB dan juga pemerintah Provinsi Bali. Dan itu bantuan akan diberikan secara bertahap di mana warga yang terdampak dari rusak ringan, rusak berat itu akan melapor dari pihak desa, camat, dan laporan harus berjenjang dan itu nanti akan diperhitungkan sesuai dengan kerusakan, baik itu rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Ibrahim, dan penanganan sampai saat ini masih terus dilakukan upaya-upaya yang terbaik bagi masyarakat dari pemerintah. Ibrahim. Baik, terima kasih untuk laporannya Desi Indastari dan juga Komang Suwarbawa langsung dari Denpasar, Bali. Saudara, 11 tahun jadi buron kasus pembunuhan anak di bawah umur, seorang pria bisa lolos menjadi anggota DPRD di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Saudara, selebgram Lisa Mariana kembali diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Lisa menjalani pemeriksaan kasus pencemaran nama baik ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemeriksaan ini merupakan agenda penjadwalan ulang terhadap Lisa Mariana yang sempat 2 kali batal diperiksa. Pemeriksaan ini menjadi kesempatan bagi Lisa untuk menjelaskan permasalahan yang dilaporkan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ini kita memenuhi panggilan dari Cyber Bareskrim yang tertunda. Kemarin karena Lisa berhalangan sakit, ya sekarang puji Tuhan udah bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk memberi keterangan permasalahan laporan dari Pak RK pencemaran nama baik. Jadi ya nanti akan kita update lagi apa cerita yang di atas dan keterangan apa yang diberikan oleh klien kami Lisa Mariana. Sementara itu, Lisa Mariana berencana mengajukan permohonan tes DNA pembanding ke Bareskrim Polri. Lisa meminta tes DNA antara dirinya, anaknya, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dilakukan di rumah sakit yang berbeda atau yang berada di Singapura maksud kami. Lisa menyatakan keberatan pada hasil tes DNA Bareskrim dan akan mengajukan tes pembanding. Ya, saya tidak mengerti. Pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang
ada kemiripan. Ada kemiripan. Iya. Kuasa hukum saya yang jawab. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Iya, karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Pihak Ridwan Kamil menegaskan bahwa mereka menolak permintaan tes DNA ulang yang diajukan selebgram Lisa Mariana di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menilai hasil tes DNA yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Polri sah secara hukum dan tidak perlu diulang. Muslim meminta Lisa Mariana berhenti membuat sensasi dan fokus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di Barreskrim Polri. Tegas permintaan tes DNA ulang tersebut karena di dalam hukum tidak dikenal yang namanya ada tes DNA ulang terkait dengan proses untuk penyidikan dalam rangka untuk penegakan hukum, kecuali untuk suatu penyakit silakan. Saya menyarankan pihak Lisa Mariana untuk menghormati hasil yang telah dikeluarkan oleh pihak Barreskrim. Saudara, setelah 11 tahun buron, polisi menetapkan anggota DPRD Wakatobi dari Hanura, Litau jadi tersangka kasus pembunuhan seorang remaja berusia 17 tahun. Penetapan tersangka anggota DPRD Wakatobi di kasus pembunuhan yang terjadi pada 2014 silam dilakukan pada akhir Agustus 2025. Usai jadi tersangka, polisi telah melakukan pemanggilan pertama namun tersangka tak bisa hadir. Kini pemanggilan kedua telah dilayangkan untuk pemeriksaan pekan depan. Ke Polda dan untuk saat ini betul sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga surat pemanggilan yang pertama sudah, namun yang bersangkutan atas panggilan yang pertama belum bisa memenuhi, dan penyidik membuat kembali dan mengirimkan surat panggilan kedua untuk Lalita alias Litau diketahui merupakan anggota DPRD Wakatobi di Komisi 3 untuk periode 2024 hingga 2029. Saat itu Litau maju menjadi calon legislatif lewat Partai Hanura. Namun ternyata Litau memiliki catatan kelam. Tahun 2014 Litau bersama dua saudaranya membunuh seorang anak di bawah umur di acara hiburan di Kecamatan Wangi-Wangi, Sulawesi Tenggara. Tahun 2015, dua saudaranya telah divonis penjara namun Litau kabur dan masuk daftar pencarian orang. Hingga akhirnya 10 tahun kemudian Litau muncul dan maju menjadi anggota DPRD. Setelah 11 tahun penantian panjang, kasus pembunuhan seorang remaja yang diduga melibatkan anggota DPRD Wakatobi menemukan titik terang. Kasus yang terjadi pada 25 Oktober 2014 menjadikan anggota DPRD Wakatobi dari Partai Hanura, Litau, sebagai tersangka. Penetapan tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara dikeluarkan pada akhir Agustus 2025. Padahal dua pelaku lain telah divonis 4 tahun 6 bulan penjara pada tahun 2015. Penetapan tersangka Litau menjadi kabar baik bagi keluarga korban yang mencari keadilan. Pasalnya, Litau yang sudah menjadi DPO selama 11 tahun bisa melenggang menjadi anggota dewan tanpa tersentuh hukum. Terima kasih kepada tindakan Polda setelah ada informasi ini bahwa tersangka ini sudah di DPO ini sudah ditersangkakan, dan harapan saya agar diberikan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah penetapan tersangka Litau, kuasa hukum korban Sofyan Ode meminta polisi segera menangkap Litau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ini kita sedang menunggu proses hukum selanjutnya dan semoga proses hukum ini bisa berjalan secepat mungkin, dan harapan dari keluarga korban bahwa si terduga pelaku yang saat ini sudah tersangka segera ditangkap dan segera menjalani proses hukum. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi telah 2 kali memanggil Litau untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah sosok mencuat sebagai calon Menpora yang baru, mulai dari Raffi Ahmad hingga Taufik Hidayat digadang-gadang masuk bursa calon Menpora baru pengganti Dito Aryo Tejo.
Saudara, musisi senior Faris RM dijatuhi vonis 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehat, Bang. Dalam putusan hukuman yang dibacakan majelis hakim, Faris divonis 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkotika untuk keempat kalinya. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Sudah ditahan selama 7 bulan. Artinya tinggal waktu 3 bulan lagi di mana kita sudah bisa mengajukan posisi bebas bersyarat. Saudara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi upaya pelaporan terhadap Ferry Irwandi oleh TNI. Yusril mendorong TNI berdialog dengan Ferry. Yusril menegaskan TNI tidak bisa memidanakan founder Malaka Project sekaligus influencer Ferry Irwandi atas dugaan pencemaran nama baik. Sebab pasal tersebut merupakan delik aduan pribadi, bukan institusi. Hal itu dipertegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Terkait unggahan Ferry di media sosial, Yusril menilai hal itu bagian dari kebebasan berekspresi. Namun jika dianggap ada masalah, TNI disarankan untuk mengedepankan dialog. Dalam kasus pencemaran nama baik itu korbannya yang harus melaporkan itu adalah individu, bukan institusi. Saya kira clear masalah itu, dan kalau ada langkah-langkah hukum yang mau ditempuh silakan saja, tapi bukan dengan delik pencemaran nama baik. Saya kira ada pencemaran nama baik itu kasusnya adalah individu. Sebelumnya, Satuan Siber TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi soal rencana melaporkan Ferry Irwandi atas dugaan tindak pidana. Dugaan tindak pidana itu terkait pencemaran nama baik, namun tidak dirinci permasalahannya. Hasil dari patroli cyber terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saudara, Presiden Prabowo enggan menjawab secara gamblang soal posisi Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menko Polkam yang masih kosong setelah reshuffle kabinet. Presiden hanya meminta publik menunggu soal kapan dan siapa yang akan mengisi kursi tersebut. Hal ini disampaikan Presiden usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Jakarta Selatan pada Kamis siang. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu loh. Apa-apakan ini kita Sekolah Rakyat. Reshuffle Kabinet Merah Putih masih menyisakan tanya karena masih ada 2 posisi menteri yang lowong. Salah satunya posisi Menpora. Sejumlah nama pun muncul seperti Raffi Ahmad dan Taufik Hidayat yang digadang-gadang masuk bursa calon Menpora baru mengganti Dito Aryo Tejo. Nama pengganti Menpora Dito Aryo Tejo masih teka-teki. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, calon Menpora baru tidak dapat hadir di pelantikan karena sedang berada di luar kota. Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Siapa Pak? Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Gitu. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengaku sudah merekomendasikan nama pengganti Dito Aryo Tejo sebagai Menpora. Partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap ada pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif. Dadakan banget Pak ya, katanya Pak ya. Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini adalah penugasan dari Bapak Presiden. Sejumlah sosok pun mencuat sebagai calon Menpora yang baru, mulai dari politisi muda, artis ternama, hingga legenda olahraga. Salah satu kandidat terkuat adalah utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Selain selebritas, ia juga dinilai berpengalaman di dunia olahraga sebagai pemilik klub sepak bola Rans Nusantara FC dan memiliki hubungan dekat dengan Presiden Prabowo. Dari kalangan politisi,
anggota Komisi 11 DPR dari Partai Golkar, Putri Komarudin, juga masuk dalam bursa. Nama Wakil Menpora, Taufik Hidayat, juga mencuat sebagai sosok yang dianggap ideal. Jejak rekamnya sebagai legenda bulu tangkis Indonesia membuat Taufik dinilai pantas menahkodai Kemenpora. Nama lain dari dunia olahraga yang masuk bursa adalah Moreno Suprapto. Selain dikenal sebagai pebalap, ia juga merupakan anggota DPR dari Partai Gerindra. Siapapun yang terpilih mengisi posisi menteri yang lowong diharapkan memiliki kapasitas yang mumpuni agar perombakan kabinet semakin mengefektifkan kinerja pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara pakar telematika Roy Suryo bersama Reswon Sianipar dan Dr. Tifauzia Tiasuma membedah buku berjudul Jokowi's White Paper di Auditorium Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Kamis sore. Acara ini bagian dari safari akademik yang juga menyinggung rencana penerbitan buku berikutnya tentang pendidikan anak Jokowi. Bedah buku Jokowi's White Paper membahas kajian digital forensik, neuropolitika, dan keabsahan dokumen pendidikan Jokowi berdasarkan hasil riset ketiga penulis sejak 2013 lalu. Bedah buku itu dihadiri sejumlah kalangan, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum. Menurut Roy Suryo, kampus UI Yogyakarta dipilih sebagai lokasi bedah buku, mengingat isu ijazah palsu Joko Widodo kali pertama mencuat di kampus itu. Menulis tentang bagaimana gelar insinyur atau kuliah kesarjanaan dari seseorang yang pernah memimpin Republik Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Buku ini adalah buku pertama, nanti akan ada buku kedua, dan yang menarik buku ketiga yaitu tentang orang yang lagi menjabat sekarang, yang tidak kalah parahnya dengan pendidikan ayahnya. Ya, itu ya cluenya. Oke. Saudara Gubernur Jakarta Pramono Anung buka suara soal pagar atau tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Menurutnya, izin pembangunan pagar beton dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pramono mengungkapkan pagar beton dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara berdasarkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pramono akan memanggil pihak perusahaan untuk memberi jaminan aktivitas nelayan tidak terganggu. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Keberadaan pagar beton sepanjang lebih dari 1 km di perairan Cilincing, Jakarta Utara meresahkan nelayan. Pagar beton menyebabkan nelayan harus memutar jauh ke tengah laut demi bisa mencari ikan. Harusnya kan langsung belok ke sono. Berapa sini, Pak? Lurus dulu, ke tengah dulu, baru muter. Ini kan malah tambah ke tengah. Seorang nelayan lain mengungkapkan, pagar beton sudah lama ada, namun sekarang dilanjutkan lagi pengerjaannya. Akibatnya, lokasi yang semula berlimpah tangkapan laut seperti udang dan rajungan kini semakin sulit didapat. Apa udah lama, cuma sekarang baru dikerjain lagi, baru dilanjut lagi proyek itu. Kalau misalnya untuk kayak tangkapan ikan juga jadi gesernya jadi jauh, di pinggir udah nggak ada. Berarti artinya sebelum ada tanggul itu jadi tempat pencari ikan nelayan, Pak? Sebelum ada tanggul di situ sejahtera, bahkan rajungan juga banyak di situ. Rajungan, udang di situ. Jadi nelayan cuma cukup nyari di pesisir juga udah ada hasil. Keberadaan pagar beton awalnya diketahui dari video yang diambil seorang nelayan, kemudian viral di media sosial. Pemerintah diminta mengambil sikap karena pagar beton menyulitkan kehidupan nelayan. Tim Liputan, Kompas TV. Militer Israel kembali meratakan gedung pencakar langit Taiba 2 di Gaza dengan serangan rudal.
Saudara, militer Israel kembali menghancurkan gedung tinggi di kota Gaza pada Rabu waktu setempat. Sejumlah roket bombardir seluruh bangunan menjadi puing-puing. Rekaman video amatir merekam detik-detik serangan roket Israel bombardir 2 gedung di Gaza. Serangan roket memperlihatkan gedung runtuh sementara asap tebal membumbung di atas kota Gaza, Palestina. Penduduk setempat melarikan diri dan lari menyelamatkan diri. Usai gedung roboh, warga kemudian terlihat mencari-cari sisa barang di antara runtuhan bangunan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyebut bahwa mereka menyerang sebuah gedung tinggi yang digunakan oleh Hamas dan menegaskan bahwa serangan dilakukan setelah adanya peringatan kepada warga di beberapa blok permukiman, termasuk Menara Taiba 2 dan tenda-tenda pengungsian di sekitarnya. Saudara, keberangkatan armada global Sumut Flotilla dari pelabuhan Sidi Bou Said di Tunisia terkendala cuaca. 50 kapal itu membawa logistik, petugas medis, hingga relawan menuju jalur Gaza. Serangan drone kembali menyasar kapal kemanusiaan global Sumut Flotilla di Tunisia. Kali ini kapal bernama Alma yang berlayar di bawah bendera Inggris menjadi sasaran. Serangan memicu kebakaran di dek utama dan penyimpanan di bawah dek. Sebelumnya pada Selasa malam, serangan drone juga menyasar kapal dengan bendera Portugal yang sudah bersandar sejak minggu lalu. Kapal yang terbakar membawa kelompok aktivis internasional yang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Hey everyone, I'm here on board the family boat of the Global Sumut Flotilla, where we just been attacked again. Miguel and 5 other people of our team were here. Miguel saw a drone, the drone approached and dropped an incendiary device that blew up and they put the boat on fire. They fought the fire, they did whatever they could, but unfortunately we have to say that once again flotilla mission has been attacked. Namun pihak berwenang Tunisia membantah keterlibatan drone miliknya, sementara penyebab kebakaran kapal masih diusut unit keamanan khusus. Para aktivis menegaskan insiden penyerangan kapal tidak akan menggagalkan misi mengirimkan bantuan ke Gaza. Winardi, Kompas TV, Tunisia. Informasi berikutnya, saudara, ratusan warga Nepal memadati Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu untuk mencari penerbangan keluar dari negara tersebut. Warga berusaha meninggalkan negara itu setelah bandara dibuka kembali pada Rabu malam. Tentara Nepal mencabut jam malam yang diberlakukan di Kathmandu pada Kamis pagi pasca protes anti pemerintah. Tentara bersenjata menjaga jalan-jalan, memeriksa kendaraan, hingga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Masih belum jelas siapa yang akan mengambil alih pemerintahan usai Perdana Menteri Khadga Prasad Oli mengundurkan diri pada Selasa lalu. Sementara itu, negosiasi antara perwakilan dan para pengunjuk rasa dimulai pada siang hari di markas besar tentara Nepal. Namun demikian, belum ada keputusan yang dicapai. Salah satu perwakilan warga mengusulkan mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki untuk memimpin pemerintahan sementara, meski sekelompok warga lainnya menolak Karki memimpin. Sebelumnya, militer Nepal terpaksa mengambil alih pemerintahan setelah polisi dinilai gagal meredam amuk warga. यो अन्तरिम सरकारको लागि मात्र हाम्रो देशलाई थ्रेट छ अहिले हाम्रो देशलाई थ्रेट भएको हुनाले अहिले सैनिक शासन पनि हामीले आउन दिनु हुँदैन डेमोक्रेसीलाई बचाउनु पर्छ डेमोक्रेसीलाई बचाएको हुनाले हामीले कुनै बाहिरी शक्तिलाई पनि यहाँ आउन दिनु हुँदैन त्यसैले सर्वसम्मत रूपमा केही समयको लागि मात्रै हो यो हाम्रो सरकार ढल्नु भएन केही समयको लागि र पुरानो सरकार हुँदैन. Aktivis konservatif yang juga sekutu dekat Presiden Amerika Serikat Donald Trump,
tewas ditembak dalam sebuah acara di Utah Valley University. Insiden terjadi dalam acara The America Comeback Tour yang dihadiri sekitar 3.000 orang. Kirk sedang menjawab pertanyaan dari peserta sebelum tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kirk kemudian ambruk, seluruh peserta panik dan lari berhamburan. Pihak berwenang mengatakan Kirk tewas dengan satu tembakan dari atap gedung. Polisi masih mencari pelaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Charlie Kirk sebagai martir setelah tewas ditembak di Universitas Utah Valley pada Rabu waktu setempat. Trump mengecam penembakan terhadap Kirk dan menuding kelompok kiri berkontribusi atas peristiwa ini. Trump juga menyebut penembak Kirk sebagai kekerasan politik. Maksud kami penembakan Kirk sebagai kekerasan politik. He's a martyr for truth and freedom. And there's never been anyone who was so respected by youth. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Berpura-pura menyamar sebagai perempuan, seorang pria melakukan perampokan terhadap pegawai Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Dengan berpura-pura menyamar sebagai perempuan, seorang pria melakukan perampokan terhadap pegawai Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan bandara, kecelakaan berkelahi ini. Berkelahi. Apa ini? Dikejar. Upaya perampokan bermula saat korban hendak ke kantornya memberi tumpangan pada pelaku yang berpakaian perempuan tanpa ada rasa curiga. Setiba di tol gate bandara, pelaku sempat berupaya mengambil HP korban, mencekik, serta mengambil alih mobil korban. Korban pun berteriak dan segera keluar dari mobilnya. Pelaku yang panik langsung mengebut membawa mobil, kemudian menabrak pohon dan segera ditangkap petugas bandara. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Mapolsek Bandara Sultan Hasanuddin untuk menjalani pemeriksaan. Berkelahi. Apa ini? Dikejar. Pada saat di depan tol gate bandara itu pelaku sudah ada upaya untuk mengambil handphone. Selanjutnya si pelaku ambil kendali mobil, kemudian menerobos palang tol gate bandara. Setelah penemuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara bikin geger. Seorang warga sekitar mengaku salah satu anggota keluarganya ada yang hilang sejak 2 tahun lalu. Warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya tinggal di dekat lokasi penemuan kerangka manusia. Ada dugaan kerangka tersebut adalah Muhammad Yuda Prawira, seorang pemuda berusia 23 tahun yang dilaporkan hilang sejak Agustus 2023 lalu. Kecurigaan semakin kuat karena pakaian dan gelang yang ditemukan bersama kerangka tersebut mirip dengan milik Yuda. Kalau kata adik saya, adik korban ini, yang laki-laki, itu katanya barang dia. Apa aja itu, Kak? Itu kayak gelang sama celana, Bang. Kalau handphonenya? Handphone itu ada kawannya juga bilang katanya itu handphone dia. Itu ada ngasih kabar atau apa? Nggak ada, Bang. Sama sekali nggak ada. Kami nyari ke sana kemari, nanya kawan, nanya yang biasa ngajak dia kerja, pun nggak tahu juga, Bang, di mana dia. Untuk memastikan identitas kerangka manusia, polisi kembali melakukan olah TKP di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Seirampah, Serdang Bedagai. Polisi membawa batang pohon aren ke Mapolsek Seirampah untuk mencari bukti lain.
Sementara tulang belulang yang ditemukan telah dibawa ke Puslapfor Polda Sumut untuk diuji forensik. Untuk kerangkanya sudah kita bawa ke Lapor, ya, forensik di Polda Sumut untuk dilakukan uji forensik, dan saat ini kita akan melengkapi sampel dari warga yang diduga adalah keluarganya yang kemudian akan dicocokkan dengan kerangka yang ditemukan di tempat ini. Saudara, setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 12 jam, korban banjir di Denpasar, Bali yang sempat dinyatakan hilang berhasil ditemukan. Pencarian dilakukan dengan cara membongkar sisa bangunan ruko yang sebelumnya roboh akibat tersapu arus banjir. Korban ditemukan tertimbun beton reruntuhan dalam kondisi meninggal dunia. Aduh Tuhan. Isak tangis keluarga korban banjir pecah saat ditengok kerabat. Hampir seluruh bangunan rumah rusak diterjang banjir di Dusun Lumintang, Denpasar Utara. Ketika banjir menerjang, Made Suwarta beserta ibu dan anaknya hanya bisa menyelamatkan laptop dan telepon genggamnya saja. Sementara sisanya, seluruh barang di rumahnya hanyut terbawa arus. Made Suwarta berharap pemerintah dapat membantu pemulihan rumah yang rusak akibat bencana banjir. Mohon bantuan apa yang seharusnya saya dapatkan. Saya tidak bisa lagi karena keadaan. Banjir juga menerjang Dusun Wadasari, Desa Daupuri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Sejumlah rumah rusak karena derasnya arus luapan air Sungai Badung. Sebanyak 35 kepala keluarga kini mengungsi di tempat saudara terdekat. Sambil menunggu bantuan, warga bergotong royong membersihkan puing sisa bangunan rumah mereka. Untuk membantu korban banjir, kantor desa di Pengambengan di Jembrana membuka dapur umum dan memberikan bantuan matras. Bantuan matras diperlukan warga korban banjir karena tempat tidur mereka hanyut terbawa banjir. Untuk bantuan tidur. Tempat tidurnya dimasuki air semua, airnya masuk. Dapat apa aja Bu di kantor desa nih Bu? Dapat bantal sama ini pakai alas. Matras Bu ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga menyiapkan bantuan bagi korban banjir yang rumahnya terdampak. Rumah dengan kerusakan ringan akan dibantu 15 juta rupiah. Sementara kerusakan sedang 30 juta rupiah dan kerusakan berat akan dibantu 60 juta rupiah. Tadi kita sudah jelaskan ke masyarakat ya, nanti masyarakat mungkin mendaftarkan, nanti pemerintah desa dan camat mendata mana yang masih rusak ringan, mana yang rusak sedang dan berat. Setelah nanti data terkumpul sudah bantuannya disalurkan. Yang ringan dan sedang diberikan kepada kepala keluarga. Kemudian yang berat diganti rumah yang dibangun oleh pemerintah. Selain rumah yang terdampak, infrastruktur jalan, jembatan, dan tebing yang longsor akan diperbaiki BNPB melalui pengajuan dari Bupati dan Wali Kota. Selama masa tanggap darurat bencana, seluruh kebutuhan dasar pengungsian akan dipenuhi oleh BNPB. Masa ini berlangsung selama sepekan. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah informasi dari Bali menjadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih, sampai jumpa.